Kita baca kitab Roma. Kitab Roma ini merupakan banyak hal-hal dasar mengenai iman, mengenai dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan Paulus banyak menyampaikan hal-hal yang luar biasa di sini. Nah, salah satunya adalah dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Dikatakan di sini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, ayat 17 ya, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, memang ada beberapa versi. Kalau dalam bahasa Indonesia ini, orang benar akan hidup oleh iman. Salah satu terjemahan dari bahasa Inggris itu, the just shall live by faith. Ya, itu terjemahan King James ya, kalau nggak salah. Tapi dengan berbagai terjemahan, kalau kita baca itu bisa saling melengkapi. Nah, coba kita lihat yang bahasa Inggris di sini ya, yang ada di sini, saya ambil dari internet ini. For I am not ashamed of the gospel ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi kalau di bahasa Inggris yang di sini, I am not ashamed of the gospel. Apa artinya? Aku nih nggak malu gitu ya tentang Injil ini. Jadi ya karena itu bisa dikatakan kenapa aku nggak malu ya? Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Lalu dia kasih tahu karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Lalu dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Kenapa orang Yahudi? Karena ya memang awalnya kan kabar baik itu berasal dari Yesus yang datang untuk orang-orang Israel lebih dahulu, ya orang Yahudi. Dia lahir juga sebagai orang Israel. Nah, memang kalau dalam bahasa Indonesia juga terjemahan yang IMB dikatakan, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Ya, karena Injil itu kuasa Allah atau kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Setelah orang Yahudi dikatakan orang Yunani, karena orang Yunani ya waktu itu bahasa yang digunakan di sana ya bahasa Yunani, itu kayak bahasa internasional, kayak bahasa Inggris ya. Jadi dengan kata lain mau dikatakan bahwa Injil ini adalah the power of God. Kata the power itu dunamis ya. Kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap orang yang percaya. Ya, orang Yahudi tapi juga Gentiles ya, orang lain, orang di luar Yahudi. Sebab di dalam Injil ini, Injil itu artinya kabar baik. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang bagikan kata Injil itu atau gospel itu adalah kabar baik yang saking begitu baiknya hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Ya, itu Injil. Nah, di dalam Injil ini nyata kebenaran Allah dan cara kerjanya itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Jadi kalau baca terjemahan Amplified Bible tuh begini, di dalam Injil ini nyata kebenaran Allah yang cara kerjanya itu from faith ya, dari satu iman yang memimpin kepada iman yang berikutnya lagi
ya. Jadi kayak kayak anak tangga gitu, naik step by step. Dan kalau kita hubungkan dengan kitab Ibrani, karena selain kitab Roma ya, kitab Ibrani itu juga dikenal sebagai kitab yang banyak bicara tentang iman ya. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi memang cara kerja kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu ya, itu dimulai dengan iman yang memimpin kepada iman yang terus memimpin kepada iman berikutnya. Jadi hidup kita itu memang berarti harus from faith to faith ya. Terus berkembang satu demi satu ya, semakin lama semakin tinggi dan kita semakin bisa kenal apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Tidak hanya kita kenal, tapi kita juga memilikinya ya. Caranya gimana? Ya lewat iman ya. Saya sering bagikan di banyak tempat, iman itu seperti indera keenam ya. Di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu ada penjelasan tambahan dari Alkitab bahasa Inggris, iman itu menerima sesuatu itu sebagai sesuatu yang nyata, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera ya. Jadi telinga kita nggak dengar, mata kita nggak lihat, hidung kita tidak mencium ya sesuatu, kulit kita tidak merasakan sesuatu, lidah kita tidak mengecap sesuatu, tapi kita tahu, kita percaya itu ada ya. Nah itu iman. Nah, salah satunya adalah kalau menyangkut dunia roh ya, kita percaya ada malaikat Tuhan di sekeliling kita yang menjaga kita. Kita nggak lihat dengan mata jasmani kita nggak dengar suaranya, kita nggak merasakan kehadirannya ya. Indera kita tidak bisa mendetek itu, tapi kita percaya, kita tahu bahwa ada malaikat Tuhan ya. Nah itu yang dibilang iman ya, jadi seperti indera keenam. Nah dikatakan orang benar itu hidupnya oleh iman, ditakdirkan hidup oleh iman. Jadi kita yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus, kita tuh hidup di dunia ini tidak saja berdasarkan panca indera kita ya. Kita jalan karena kita melihat, kita sudah menghitung jaraknya, kita mendengar suara, kita bereaksi, itu semua karena panca indera kita. Tetapi tidak hanya itu, ada hal-hal yang panca indera kita nggak bisa tangkap, tapi kita lakukan karena kita tahu iman kita berkata, ya indera keenam kita berkata, ini harus dilakukan. Ya, kita harus bertindak seperti ini. Ya, bagi contoh begini ya, kalau misalnya kita dengar, kita lagi setir mobil ya, kita lihat kita pakai Waze ya, atau Waze atau Google Maps, lalu diberitahu di depan tuh ada kemacetan ya, warnanya merah. Jadi kita punya pilihan ya, kita mau terus atau kita mau belok ya. Nah, kita ngambil keputusan setelah kita lihat, oh ini macet ya. Atau kita dengar pemberitahuan mungkin lewat teman ya di handphone, jangan lewat jalan ini karena ternyata macet nih. Nah, setelah kita dengar, kita mengambil tindakan berdasarkan informasi yang kita dapat lewat telinga kita ya. Nah, contoh lain lagi, misalnya saya sedang makan ya, kita sedang makan, terus kita merasa ini kok sayurnya tawar, ini kurang garam ya. Karena sayurnya kurang tawar rasanya ya, kurang garam. Jadi kita ambil garam, kita tambahkan garam ke sayur itu karena lidah kita mengatakan bahwa ini sayurnya tawar, perlu ditambah dengan garam. Otak kita mencernanya, lalu kita bilang kita harus tambahkan garam. Ya. Contoh lain lagi, ya misalnya kita masuk ke satu daerah, ya, terus kita mencium bau nggak enak, ya, misalnya ke satu ruangan,
lalu di ruangan itu ada suatu, entah itu yang ada bangkai tikus misalnya, terus kita cium suatu, kok nggak nyaman nih Gena. Lalu kita bertindak, kita keluar dari ruangan itu, ya, kita menghindar karena kita tahu ini ada sesuatu yang nggak enak, ada bau nggak sedap di sini. Lalu kalau kita itu rumah kita, ya kita ambil tindakan. Ya mungkin kita minta tolong orang untuk dicari, ya mungkin ada tikus mati dan sebagainya. Artinya ada tindakan yang kita ambil karena informasi yang kita dapat dari indera kita. Ya, entah lewat mata, entah lewat telinga kita, ya, entah lewat hidung kita dan sebagainya. Ya. Jadi tindakan kita lakukan berdasarkan informasi yang kita dapat lewat indera kita. Ya. Nah, iman juga begitu ya. Kita menangkap sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita, tapi kita percaya gitu ya. Lalu kita bertindak sebagai respon terhadap apa yang kita tangkap dengan iman kita itu. Nah, itu yang dibilang kita bergerak dari iman kepada iman, from faith to faith ya. Dan orang benar dikatakan di sini akan hidup oleh karena percayanya ya. Roma 1 ayat 17 tadi ya dibilang, sebab di dalam Injil ini nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, the just shall live ya by faith. Nah, terjemahan Amplified itu di ayat 17 mengatakan bahwa for in the gospel ya, di dalam Injil ini, rightness which God ascribed is revealed ya. Kebenaran atau benar diri di hadapan Tuhan itu dinyatakan ya. Dan itu muncul dari iman dan menuntun kepada iman. Ya. Disingkapkan lewat iman yang kemudian mendorong munculnya iman yang berikutnya. Ya, jadi dikatakan tuh from faith to faith. Lalu kalau kita hubungkan dengan Ibrani 11 ayat 6, dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi artinya kalau kita mau ya hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus menggunakan iman itu. Setiap tindakan kita bukan saja karena kita punya panca indera, tetapi ada sesuatu karena kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Ada seperti indera keenam yang meyakinkan kita bahwa ini ada. Dan karena itu kita harus bertindak seperti ini. Nah, waktu kita lakukan hal itu, ya, sebagai respon terhadap iman yang kita tahu, yang kita sesuatu yang kita tangkap dengan iman kita itu yang membuat kita berkenan ya kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Dia. Ya. Jadi kalau kita bilang kita ingin berkenan kepada Tuhan senantiasa, gunakan iman kita. Yang pertama iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, itu pintu awalnya. Tapi selanjutnya kehidupan kita itu memang menjadi satu hubungan dengan Tuhan. Lalu kita tangkap Dia sampaikan apa, Dia bicara apa di hati kita. Ketika kita putuskan untuk percaya ya sebagai respon positif ya, maka itu kita seperti menangkap informasi yang tidak ditangkap lewat panca indera kita, tapi lewat iman kita. Ya. Nah, waktu kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Contoh lain lagi ya. Saya sering sekali mengingat bagian ini dan bagi saya itu satu hal yang sangat memberkati ya. Kisah di Lukas 5 ya, ketika Simon dan teman-temannya mencari ikan semalaman dan tidak ada hasilnya. Lalu ketika hari sudah menjelang siang, mereka sedang di pantai membersihkan jala mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu Simon. Kemudian Yesus berkata, tolakkan sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus mulai mengajar banyak orang dari perahu itu. Pasti Simon ada di perahu itu. Ya. Dia pasti duduk dekat Yesus ya, yang sedang khotbah. Ini kayak
kalau kita di gereja, ya, kita main musik, ya, di panggung, main keyboard misalnya, ada worship leader, lalu ketika pembicaranya itu naik, ya, sudah saatnya mendengarkan firman Tuhan, maka pemain musik yang lain turun, worship leader juga turun dari panggung, tapi pembicaranya atau hamba Tuhan atau pendetanya sedang berdiri, ya, di mimbar, dia mulai khotbah, lalu dia minta kita misalnya main keyboard untuk tetap di panggung, ngiringin dia main musik dengan pelan, maka kira-kira seperti itulah Simon, ya, ketika Yesus sedang berkhotbah menggunakan perahu dia, Yesus mengajar orang banyak, lalu ada Simon di perahunya. Jadi kalau digambarkan, Yesus itu khotbah di gereja, lalu Simon sedang main keyboard, ya, mengiringin Yesus. Nah, sementara Yesus mengajar banyak orang, ya, maka salah seorang yang paling dekat dan paling jelas mendengar khotbahnya Yesus itu adalah Simon, karena dia ada di situ, dia main keyboard. Sekian tahun yang lalu saya pelayanan ke beberapa kota, ya, dari ujung di Wamena, ya, di Papua sana, Jayapura, ke ujung Padang, ke Ambon, ya, kalau ke Palu, terus ke Bali, ke Kupang, ke Denpasar, ke Kalimantan, ya, ada ke Samarinda, ke Palangkaraya, ke Banjarmasin, ya, terus ke Kabanjahe, ke Medan, ya, Pekanbaru, dan itu saya main keyboard, ya, main keyboard bukannya karena saya jago sih, karena nggak ada lagi orang yang bisa, yang ikut tim itu untuk keliling Indonesia, ya. Yang jago-jago tuh semuanya sudah dijadwal main keyboard di gereja. Saya karena tidak punya skill, ya memang bukan tempatnya di situ, ya, pada saat itu khususnya, ya, jadi nggak kepake gitu istilahnya. Tapi tadarotan akar pun berguna kan, ya, jadi saya pergi dan justru Tuhan banyak mengajar, ya, ketika pelayanan gitu. Kenapa? Karena saya ada di panggung. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman itu, salah satu orang pertama yang merasakan urapan teaching begitu kuat, ya saya gitu. Jadi saya mendapatkan banyak hal. Nah, Simon kayak begitu. Jadi ketika Yesus berkata, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan, itu logikanya nggak masuk di pikiran Simon. Ya, logika itu sesuatu yang kita peroleh karena pendidikan kita. Ya mungkin kalau Simon itu sekolah, dia nggak bisa ngerti, nggak mungkin lah. Tuhan, saya udah kerja semalaman nggak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, nah itu rema gitu, ya. Tuhan bicara kepada Simon khusus. Dia nggak bicara kepada orang yang lain, tapi dia bilang, Simon sekarang bertolak ke tempat yang dalam. Nah, waktu Simon memutuskan untuk percaya, ya, lalu dia lakukan, ya, logikanya bilang nggak mungkin ini. Waktu dia lakukan, itu tindakan iman, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang membuat kita itu berkenan, ya, karena kita lakukan bukan karena perhitungan otak kita gitu, tapi karena dia suruh, kita percaya, kita lakukan. Dan ketika dilakukan, terjadi mujizat. Ikan yang dicari semalaman nggak ada hasilnya, tiba-tiba banyak. Dan langsung Simon tersungkur, dia bilang, Tuhan, aku nggak layak di hadapan-Mu. Tuhan bilang, jangan takut, mulai sekarang kalian aku akan buat jadi penjala manusia, ya. Jadi kehidupan Kristen itu kita dibenarkan karena percaya pada Yesus, kita mengenal kebenaran, knowing the truth, ya. Lalu kita bertumbuh lebih jauh lagi dengan mendengar suara Dia, membangun hubungan dengan Tuhan, kita mendengar Dia bicara, ada firman yang rema, kita putuskan percaya, kita ucapkan, kita akui, lalu kita lakukan tindakan demi tindakan yang selaras dengan firman yang kita dapat, dengan iman yang muncul itu. Maka dengan cara itu kita hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita memperoleh apa yang dijanjikan. Kita menikmati favor, kita dibedakan dari orang lain susah payah untuk mencari sesuatu, mungkin kita menikmati itu sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan mengikuti tuntunannya. Ya, kita berjalan from faith to faith, dari iman kepada iman, dan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Amin.